Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas beberapa masalah. Jadi kita enggak mengkaji dari syarah akidah. InsyaAllah pembahasan syarah akidah pekan depan insyaAllah. Antum buka catatannya, ada berapa yang kita akan bahas pada hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan masalah ilmu. Kemudian setelah itu berkaitan dengan masalah dakwah. Saya sudah bawakan penjelasan Al-Imam Ibnul Jauzi dan saya akan ulangi lagi penjelasan Al-Imam Ibnul Jauzi dan juga penjelasan Al-Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, supaya betul-betul kita memahami tentang ilmu dan juga tentang amal. Kemudian baru setelah itu tentang dakwah. Pada pekan yang lalu saya bacakan penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fil Lafz, beliau menjelaskan di dalam kitabnya itu yang sudah ditahqiq di halaman 87, kata beliau, wa kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a. فقد صار طالب العلم الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر. Kata Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullah, yang terkenal dengan Khatibus Sunnah, di abad ketiga, wafat tahun 276 Hijriah. Beliau berkata, dahulu para penuntut ilmu ia mendengar pelajaran untuk berilmu, dengarkan pelajaran, dia ngaji untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Kemudian setelah dia mendapatkan ilmu untuk mengamalkan. Jadi ilmu itu dia kaji, dia dengarkan untuk diamalkan. Dan tafaqquh dalam agama, wa yatafaqqah, dan dia tafaqquh dalam agama Allah agar mendapatkan manfaat dan memberi manfaat. Dan dia tafaqquh, artinya mendalami ilmu agama ini untuk mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat. Faqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyughaliba wa yafkhar. Sedangkan sekarang, ini antum perhatikan, sekarang pada abad keberapa? Abad ketiga. Sekarang penuntut ilmu sekarang ini, mereka mendengar pelajaran untuk mengumpulkan. Hanya mengumpulkan aja, dia catat, dia hafal, dan mengumpulkan ilmu itu supaya dikenal dia. Dan dia menghafal ilmu untuk mengalahkan orang lain dan berbangga diri. Ini abad ketiga. Bagaimana abad sekarang? Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi di abad ketiga itu beliau sudah menjelaskan dulu, artinya dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immatul mujtahidin, mereka belajar itu, ilmu itu untuk diamalkan. Dia dengarkan, dia catat, dihafal untuk diamalkan. Dan memang itu tujuan daripada ilmu, itu yang paling besar, tujuan dari ilmu untuk diamalkan. Kemudian dia tafaqquh fid din, belajar agama, bersungguh-sungguh untuk tafaqquh, mendalami agama ini agar dia mendapatkan manfaat dari ilmu dan memberikan manfaat. Berarti setelah dia belajar, dia pahami, diamalkan, kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya dia mendakwahkan. Adapun sekarang di abad ketiga ini, mereka mendengarkan pelajaran untuk mengumpulkan ilmu supaya dikenal, dan menghafal ilmu untuk mengalahkan orang lain dan berbangga diri. Dan ini terjadi sekarang ini. Kalau zaman itu terjadi, sekarang lebih dahsyat lagi kejadiannya. Kemudian yang kedua yang saya bawakan juga dari penjelasan Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Ini sengaja saya ulangi beberapa kali supaya antum semua memahami tentang ini, bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Imam Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qayyim Al-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah. Dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz yang dicetak Darul Kutub Al-Ilmiyah jilid ketiga di halaman 157, kata beliau, wa fil jumlah wa ma utu minal ilmi illa qalila wa amma al-yawma fama baqiya minal ulumil qalilati illa al-qalilu fi unasin qalilin ma aqala man ya'malu minhum bidzakal qalil fahasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah, berarti di abad ke-8, beliau menggambarkan kondisi di zamannya. Beliau mengatakan kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini abad keberapa? Abad ke-8. Adapun hari ini tidak tersisa dari ilmu yang sedikit itu kecuali sangat sedikit. Dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik penolong. Artinya beliau sudah mengeluhkan tentang orang di zamannya. Kalau tadi pada abad ketiga Ibnu Qutaybah Dinawari mengeluhkan tentang orang di zamannya, begitu juga Imam Zahabi di abad ke-8 mengeluhkan tentang orang-orang di zamannya. Artinya ilmu yang mereka pelajari itu sangat sedikit. Kalau dulu orang belajar itu semua dihafal. Ya kalau disebut Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, hafal mereka semuanya. Hafal itu dengan sanadnya semua mereka hafal.
Bahkan Imam Ahmad hafal itu 500.000 hadis dengan sanadnya. Bahkan sebagian dari ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad mengatakan Imam Ahmad lebih daripada itu hafal. Adapun di zaman Imam Dhahabi sedikit sekali orang menghafal hadis, yang menguasai ada sedikit, dan itu pun tersisa pada ilmu-ilmu yang sedikit. Kemudian yang sedikit itu sedikit juga yang mengamalkannya. Makanya dia mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ma aqalla man ya'malu minhum bidzakal qalil, sedikit sekali antara mereka yang mengamalkan yang sedikit ini. Dan kalau sudah sedikit yang mengamalkan, ya lama-lama hilang ilmu itu. Lama-lama hilang ilmu itu. Dan hilangnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Yang muncul nantinya siapa? Tokoh-tokoh yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kan Nabi menyebutkan tentang tanda kiamat, baik dalam Sahih Bukhari maupun yang lainnya, wa yakthurul jahal, akan banyaknya kebodohan. Akan banyak kebodohan. Kemudian hilang ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga kalau sudah tidak tinggal para ulama, orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya tentang masalah agama, mereka memberikan fatwa yang mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Wadallu wa adallu. Dalam salah satu riwayat Imam Bukhari disebutkan, fasu'ilu fa'aftau bira'yihim wadallu wa adallu. Mereka ditanya tentang masalah agama, kemudian mereka berfatwa dengan ra'yunya, maka mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dan ini sudah banyak yang seperti ini. Artinya ulama-ulama sudah semakin sedikit yang diangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, tokoh-tokoh yang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa mereka berfatwa dengan ra'yunya, maka mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi yang harus diperhatikan, ilmu ini penting. Makanya saya bacakan lagi penjelasan Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi Jamaluddin Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Jadi abad keberapa? Abad ke-6, 597. Di dalam kitabnya Saidul Khatir, yang cetakan saya ini halaman 140, karena ada beberapa cetakan yang ditahqiq oleh Bashir Muhammad Uyun, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Bayan di halaman 140. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dan saya sudah jelaskan, Imam Ibnul Jauzi ini di abad ke-6, dia tinggal di Baghdad. Dia masih muda, sudah membaca kitab 20.000 jilid di zaman itu. Dia masih muda, sudah membaca 20.000 jilid kitab. Antum bayangkan tuh, masih muda. Dan kitabnya banyak, ratusan kitab yang dia tulis. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau, fallaha fil ilmi bil amal, fa innahu al-aslu al-akbaru wal miskinu kullal miskini man da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatathu ladhatu ad-dunya wa khairatu al-akhirah faqadima muflisan ala quwwati al-hujjati alayhi. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah,
Dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Fil ilmi bil amal, yaitu untuk mengamalkan ilmu. Arti ilmu ini untuk diamalkan. Fa innahul aslul akbar, sesungguhnya ilmu itu adalah pokok atau prinsip yang paling besar. Dan orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang dia tidak mengamalkannya. Dia rajin untuk ilmu, dia tidak mengamalkannya, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah tuntutan atasnya. Beliau menyebutkan di sini al-imam bertakwa kepada Allah tentang ilmu dan amal, karena akan ditanya di hari kiamat. Oh, an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini penting ini. Jadi kita mengamalkan ilmu itu bukan hanya sekedar sholat aja, puasa, itu yang lain, semuanya yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Dan ini pokok ilmu ini, yang paling besar, al-aslu al-akbar. Dalam kitab itu juga beliau pernah menyebutkan fa innal ilma, kalau ini di halaman 140, di halaman 97-nya beliau mengatakan fa innal ilma huwal aslul a'zamu wan nurul akbaru. Sesungguhnya ilmu itu merupakan pokok yang paling agung, dan ilmu itu merupakan cahaya yang paling besar. Ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu syar'i, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling besar. Jadi yang paling besar itu, yang paling tinggi adalah ilmu dari semuanya. Ketika orang itu dia berpegang kepada ilmu, kalau berpegang kepada ilmu maksudnya berpegang kepada apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Sekarang ada ulama ulama besar, mereka berfatwa, tapi dia nggak bawakan dalil. Sedangkan ada orang yang mengikuti dalil Quran dan Sunnah al-Fahmi Salam. Yang kita ikut yang mana? Dalil. Karena ini pokok yang besar, nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Ulama ini besar, terkenal, tapi ilmu lebih besar daripada para ulama. Paham maksudnya? Ilmu itu lebih besar dari semuanya. Karena ilmu ini adalah apa? Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih besar dari semua. Itu yang kita ikut. Sekarang kan tidak, apa kata ustadz, dia ikut ustadz. Apa kata kiai, dia ikut kiai. Apa kata ulama, dia ikut ulama. Yang wajib diikut apa? Dalil. Makanya Allah menyebutkan yang wajib diikut dalil dalam Al-Quran. Kalau bukan ilmu jangan kita ikut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu mas'ula. Yang kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena akan ditanya tuh, pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi yang diikut ilmu. Makanya yang disuruh sampaikan kepada orang-orang itu ilmu, yang kita berpegang dan berjalan di atasnya, pasti kita akan selamat dengan ilmu itu. Jadi ilmu ini aslul a'zam, yang paling besar, aslul akbar. Kalau ini yang paling besar, yang wajib kita ikut adalah dalil. Dan ini terus saya berkali-kali sampaikan, puluhan kali, mungkin ratusan kali. Dan ini udah saya sampaikan ratusan, mungkin ribuan kali, tentang wajibnya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, berpegang pada dalil. Tapi masih ada yang nuduh bahwa ustadz ngajarkan orang untuk apa? Taklid. Dan ini bukan orang awam, doktor yang ngomong. Nggak tahu tuh akalnya di mana dia, ilmunya di mana. Ini berkali-kali wajib ikut apa? Dalil. Saya nggak pernah ngajarkan orang untuk taklid, tidak pernah sama sekali. Dari awal saya dakwah, yang wajib kita ikut dalil, karena jalan selamat kita dengan ikut dalil Quran wa Sunnah. Hatta kita menyalahi ulama nggak ada masalah, selama kita ikut apa? Dalil. Karena itulah yang diajarkan oleh para ulama salaf. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali,
rahimahullah semua mengajarkan kepada kita, kalau ada dalil, kalau ada pendapat saya menyalahi Quran dan Sunnah, ikuti mana? Dalil Quran dan Sunnah. Itu semua nasihatnya para ulama. Itu harus kita pegang tuh. Ini imam besar, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, ma'ruf sudah seluruh dunia tahu tentang luasnya ilmu mereka, dalamnya ilmu mereka, alimnya mereka, fakihnya mereka. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kalau ada pendapatku menyalahi dalil Quran dan Sunnah, maka peganglah dalil, buang pendapatku. Mereka mengatakan buang pendapatku. Enggak seperti sekarang orang disuruh ikut siapa? Ikut ulama. Jangan ikut ulama, ikut dalil. Karena ilmu merupakan aslul a'zam, aslul akbar. Jadi ini harus diperhatikan. Yang harus sampaikan itu ilmu, dan kita berpegang kepada wahyu, pasti kita akan selamat. Kepada orang-orang musyrikin aja Nabi disuruh nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Nabbi'uni bi'ilmin, sampaikan kepadaku dengan apa? Ilmu. Maksudnya ilmu apa? Dalil. Jika kalau orang jujur, semua dengan ilmu, semua dengan dalil. Allah juga mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan bukti kamu, tunjukkan hujah kamu, tunjukkan dalil kamu jika kamu orang jujur. Dalam surah Al-Baqarah. Kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kamu punya ilmu? Keluarkan kepada kami. Semua ilmu, semua dalil. Itu Allah sebutkan. Makanya Allah menyuruh kita untuk berpegang pada apa? Dalil. Dan kita akan selamat. Dan kita berada di atas jalan yang lurus dengan kita berpegang pada dalil. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpeganglah teguh dengan apa? Dengan wahyu, maka engkau berada di atas jalan yang lurus. Selama kita berpegang pada wahyu, kalau wahyu apa? Dalil Quran dan Sunnah, maka engkau berada di atas jalan lurus, di atas siratal mustaqim. Itu yang kita pegang, itu yang kita berjalan di atasnya, bukan dengan yang lain, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kalau dalil. Ini penting nih, ini ribuan kali saya sampaikan tentang dalil, berpegang pada dalil. Dan ini yang harus kita pelajari. Yang kita pelajari Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang disampaikan satu ayat dalam surah Yusuf. Ini saya ambil dari buku saya Syarah Kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat dalam Syarah Kitab Tauhid di bab yang kelima. Dalam Syarah Kitab Tauhid bab yang kelima. Sebelum saya lanjutkan, jadi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi, setelah kita mempelajari dalil Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, kewajiban kita untuk apa? Mengamalkan. Jadi Ibnu Jauzi ini menekankan wajibnya kita mengamalkan, berpegang pada dalil. Sebab orang yang paling miskin itu orang yang dia tuntut ilmu terus, ngaji, dia terus belajar, dia terus, tapi dia nggak mengamalkan. Itu berat untuk di akhirat. Dan orang itu hilang kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi orang kalau dia nuntut ilmu, dia pelajari, dia pahami, dia amalkan, dia mendapatkan kelezatan dari ilmu itu. Dan itu bisa rasakan itu. Kenikmatan dengan kita belajar ini dan kita mengamalkan yang nikmat dan mendapatkan kelezatan. Yang kedua, yaitu mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat ketika amal-amal kita dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dia tidak mengamalkan ilmu, dia menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat, dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Untuk melihat ayatnya dalam surah, kita masuk surah Yusuf ayat 108. Ini berkaitan dengan dakwah harus dengan ilmu. Perhatikan, dakwah wajib dengan ilmu. Allah berfirman di dalam surah Yusuf di ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku.
ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini, dalam surah Yusuf ayat 108, Allah menyebutkan qul hadhi sabili, katakanlah ini jalanku, ini manhajku, ini caraku dalam berdakwah, mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunjukkan kepada manusia, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Menunjukkan bahwa dakwah itu ditampakkan kepada manusia. Enggak ada dalam Islam dakwah sembunyi-sembunyi, enggak ada. Jadi betul harus tampakkan kepada manusia dakwah ini. Tunjukkan ini jalan yang aku tempuh. Ini caraku, ini manhajku. Mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan juga mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Artinya dia mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, bukan. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di ayat ini ada tanbih alal ikhlas, ada peringatan tentang wajibnya kita ikhlas dalam berdakwah, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, dan mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, dengan dasar ilmu. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu. Enggak boleh masuk ke medan dakwah kecuali orang berilmu. Enggak boleh masuk ke medan dakwah kecuali orang berilmu. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa beliau mengatakan bahwa dakwah ini yang Nabi mengajak manusia kepada Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan dan bukti yang jelas dengan secara akal, dan juga bukti yang jelas secara dalil syar'i. Jadi dia harus betul-betul belajar Quran, belajar sunnah sampai dia paham, kemudian baru dia berdakwah. Kemudian Ibnu Qayyim juga menjelaskan, itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, artinya agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi, yaitu basirah, yaitu ilmu. Dan apabila seorang sudah mencapai derajat basirah, ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas, sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepalanya. Demikian itulah kekhususan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini adalah derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, di juz yang kedua halaman 502 yang diterbitkan oleh Darul Hadits Kairo, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ilmu yang mendalam itu dikuasai oleh para sahabat, karena Allah mensifatkan para sahabat dengan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah mensifat para sahabat dengan orang yang diberikan ilmu. Jadi para sahabat itu Allah sifatkan dengan ilmu, berarti mereka ini orang-orang yang dalam ilmunya para sahabat, sehingga mereka melihat segala sesuatu itu dengan ilmu, dengan dasar ilmu. Antum lihat di dalam surah Saba, Allah mensifatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan orang-orang yang berilmu dan orang yang mendalam ilmunya. Di ayat 6 dalam surah Saba ayat 6, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberikan ilmu itu para sahabat. Dalam tafsirnya disebutkan